أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kata-kata indah dari saya pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, kita meneruskan mengaji Al-Quran Surat An-Nisa ayat 62 yang insya Allah sampai ayat 71. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mempelajari tartilnya, sekarang kita mempelajari tafsirnya. Apa maknanya, apa isi kandungannya, dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari kita membaca Al-Quran. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 62. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Nah, ini menerangkan orang-orang munafik ya, yang terkena musibah itu terjadi contohnya seperti ya kaumnya Nabi Musa ya, mengikuti Musa Samiri ya. Mereka munafik ya, 40 hari mereka itu menjadi kaumnya Musa Samiri. Itu contoh ya, contoh orang-orang munafik, orang yang menyembah sapi terbuat dari emas ya. Sebenarnya Musa Samiri itu adalah tahu ajarannya Nabi Musa. Dia halus sekali mengajak kaumnya Nabi Musa untuk mencari emas, kemudian dibuat patung. Nah, padahal sebelumnya itu mengajak dalam kebaikan. Ayo luru emas. Setelah itu dibuat patung, kemudian disembah. Pertama diajak kepada ajarannya Nabi Musa, kemudian diselewengi, diajak menyembah apa yang dibuatnya. Kemudian diazab ya, diwai musibah. Itu bisa dijadikan contoh. Ada zamannya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu kan mau dibunuh ya, dicemplung nenggok sumur. Nah, setelah Nabi Yusuf itu jadi menteri, masih saja nggak mengakui. Sudah ketemu Nabi Yusuf loh, nggak mengakui kalau saudara-saudara itu bersalah. Nah, setelah Nabi Yusuf mengakui bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf, baru mengetahui. Nah, itu bisa dijadikan wong munafik ya koyo ngono kuwi. Terus akhirnya berdamai dengan Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf mengampuni. Nah, itu bisa. Ketika itu daerahnya dilanda musibah kekeringan ya, sehingga kekurangan pangan, hingga pergi ke daerah Mesir yang masih kaya raya, karena ya Nabi Yusuf sebagai Nabi Allah mengetahui akan terjadi paceklik lama, sehingga menyetok makanan yang banyak ya. Itu bisa. Dia akhirnya ya berdamai setelah mengetahui Nabi Yusuf itu adalah menjadi perdana menterinya, dan Nabi Yusuf juga mengampuninya. Contohnya banyak sekali. Orang munafik mendapatkan musibah karena disebabkan tangan mereka sendiri. Mereka ingin berdamai, mereka bersumpah ya. Tetapi kebanyakan orang yang munafik itu hanya dalam mulutnya saja ya, tapi hatinya sebenarnya imannya tipis. Sekarang dilanjutkan 63. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Nah, jadi Gusti Allah maha mengetahui ya makhluknya yang imannya tipis tadi ya. Orang-orang munafik contohnya ya pada zamannya Nabi Musa itu ya, ditinggal 40 hari ya kaumnya sudah munafik menyembah, berpaling ya, berpaling dari
Nabi Musa alaihissalam yang sudah dipasrahkan kepada Nabi Harun menjadi pengikutnya Samiri. Karena ya kebodohannya, munafiknya Musa Samiri seakan-akan diajak kepada ajarannya Nabi Musa, tapi lama-kelamaan disesatkan. Cuman kalau tipis mudah untuk digoda ya, sehingga bisa menjadi kafir, bisa menjadi musyrik ya, menjadi murtad ya maksudnya ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya disuruh untuk nasihati, memberi pelajaran ya, perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Jadi contohnya seperti Samiri itu ya, itu diberi pelajaran oleh Nabi Musa, dikutuk ya ibaratnya. Dikutuk Allah lah, tapi lewat lantaran Nabi Musa dikatakan setiap kamu berjumpa dengan manusia, kamu merasakan panasnya. Jadi Musa Samiri itu menyendiri sampai akhir hayatnya. Nah itu kan perkataan pelajaran yang membekas ya pada jiwanya. Dan waktu itu orang-orang yang menyembah sapi bertobat. Nah, dengan tobatnya untuk bagaimana? Ya, kalau kamu tidak bertobat ya, terus seperti ini ya, murtad menyembah selain Allah, lebih baik di waktu kamu beriman itu bunuhlah dirimu. Setelah itu wis nggak ada urusan, nggak kembali kepada kekafiran. Mumpung cek masih beriman, bunuhlah dirimu untuk sebagai tanda bertobat. Lek ora kena diomongi, lek kena diomongi yo terus beriman terus sampai akhir hayatnya, yes, lebih baik itu. Itu kata-kata yang membekas bisa seperti itu pada zamannya Nabi Musa. Dua pelajaran. Itulah tugas seorang Rasul berdakwah ya, ngomongin wong. Sekarang 64, dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, Allah mengutus seorang Rasul itu harus ditaati dengan izin Allah. Ketika mereka itu menganiaya dirinya sendiri, contohnya zolim ya, pada waktu itu ingin melihat Allah. Umatnya Nabi Musa ini contoh ya, ingin melihat Allah langsung, lek iso melihat Allah ya percaya, ingin menyembahnya. Nah setelah itu oleh Allah cuma diberi kekuasaannya ya, ciptaannya kayak halilintar, meledos ya, mati semuanya, kemudian dihidupkan kembali. Terus mereka itu menyadari, memohon ampun agar Nabi Musa juga untuk mengampunkan dirinya kepada Allah. Kemudian Allah pun juga menerima ya tobatnya. Itu yo bisa dijadikan contoh ya seperti itu ya. Orang-orang yang menganiaya dirinya ya seperti itu ya. Jadi setiap Rasul itu dimintai umatnya, ya Nabi Musa atau Nabi Muhammad atau Nabi Isa itu didoakan, diminta ampunkan kepada Allah. Seperti Nabi Yakub ya, ketika anak-anaknya bersalah itu ya, dia memintakan ampun kepada Allah. Anak-anaknya itu yang 10 ya, yang golongan besar itu loh, yang menjahati Nabi Yusuf ya, itu dimintakan ampun oleh Nabi Yakub kepada Allah, agar Allah mengampuni mereka. Nah, terus akhirnya Allah pun juga mengampuninya. Begitu juga Nabi Musa dimintakan agar Allah mengampuni ya kesalahan umatnya. Terus dimintakan ya diampuni oleh Allah. Nah, itulah Allah Maha menerima tobat ya bagi hambanya yang meminta ampun, karena Allah Maha Penyayang. Sekarang lanjut 65. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini bisa dicontohkan pada zamannya Nabi Musa ya. Ketika umatnya menyembah ya, menyembah patung ya terbuat dari emas ya. Kemudian dihakimi oleh Nabi Musa. Lah, salah satunya Musa Samiri, beliau dikutuk ya, sehingga sampai menemui ajalnya. Setiap ia dekat dengan manusia merasakan panas. Nah, dan umatnya itu dihakimi oleh Nabi Musa, lek sampai kuil ora tobat ya dari menyembah sapi, patung sapi gue, anak sapi gue ya, sampai kena azab Jawa Gusti Allah. Terus mau bertobat, lek sampeyan wis tobat, tobatnya bunuhlah dirimu,
sampean beriki mengkhawatirkan imanmu hilang sebab koyo seperti apa yang kamu alami ya sebelumnya menyembah sapi itu. Bertobat atau enggak? Akhirnya bertobat ya. Ada yang melaksanakan mereka itu takut setelah ini samar lek murtad, ada yang sebagian kecil membunuh dirinya karena takut ya murtad lagi. Agar bisa diampuni oleh Allah, maksudnya seperti itu. Itu hukumnya pada waktu hukumnya Nabi Musa ya, tapi hukumnya Nabi Muhammad enggak seperti itu. Itu pada zamannya Nabi Musa, dan itu pun dari Allah. Nah itulah. Tetapi seandainya kamu itu mempunyai iman yang teguh, lek tak omongi pena, didhawuhi terus sampai taat, patuh sampai akhir hayatmu, ya itu lebih baik, ya lebih baik menaati seperti itu. Jadi ini ada yang sebagian itu membunuh dirinya, ya ada yang keluar dari kampungnya, seperti Musa Samiri keluar dari kampungnya ya, karena setiap didekati orang itu panas, jadi mengasingkan diri dari kampungnya itu. Nah, tapi ada yang membunuh dirinya ya karena takut setelah bertobat ditakutkan nanti kembali murtad lagi, maka mereka itu diampuni oleh Allah kalau mereka itu membunuh dirinya. Kalau samare kembali kepada kemurtatan, wis tobat-tobat tenan, ngono lho. Eneng sing bertobat tenan mengikuti ya nasihat Nabi Musa alaihi salam, mempunyai keimanan yang teguh. Nah, itu lebih baik. Terus ditunjuki jalan yang lurus pena, ya, diatur pena. Nah, itu lebih baik. Itu hukumnya pada zaman itu contoh dari Nabi Musa alaihissalam saja ya. Menjadi hakim bagi umatnya. Mereka juga menerima saja ya. Memang ya Nabi Musa itu seorang rasul ya, sing ditakuti. Lek karo Nabi Harun gak ditakuti. Lek Nabi Musa itu sama takut ya. Kalau itulah wong itu mempunyai derajat sendiri-sendiri. Seorang Nabi Musa itu tegas, tetapi kelemahannya dia tidak bisa menyampaikan dengan fasih ya. Terpatah-patah katanya ya. Makanya doanya Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lek Nabi Harun ya enggak diwedeni. Tetapi lidahnya fasih dalam bahasa, tutur katanya, ya itulah mempunyai keistimewaan masing-masing seorang nabi dan rasul itu. Lanjut ya. 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Nah itu ya pelajaran contoh pada zamannya Nabi Musa alaihissalam ya. Tobatnya itu pada waktu itu membunuh dirinya, berarti tobat. Yang disamakan setelah tobat kui, terus akhirnya murtad lagi seperti terpengaruh oleh menyembah sapi terbuat dari emas itu yang dibuat Musa Samiri ya. Makanya tobatnya untuk bunuhlah dirimu. Dalam arti ini loh, daripada kamu itu ya mempunyai iman sudah bertobat terus takut kembali kepada kemurtatan, lebih baik dalam keadaan bertobat itulah setelah itu bunuhlah dirimu. Mana ya, dene lek sampean benar-benar ya menjadi orang yang mudah untuk dinasihati, terus melaksanakan pelajaran, ya taat, mendengar. Nah, itu jauh lebih baik bagi mereka. Karena imannya itu lebih kuat untuk menguatkan iman ya. Terus dia menjadi orang yang bertakwa. Sudah paham insyaallah. 7. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Nah, jadi orang penak diomongi taat patuh, dia dapat petunjuk, sehingga mereka dapat pahala yang besar dari Allah karena mentaati seorang rasul.
Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dene lek wong lek penak empuk ya, atine penak diomongi, dia mendengar, mereka taat, Allah akan menunjuki mereka jalan yang lurus, penak ya, diwek petunjuk. Dia melaksanakannya ya. Dengan ikhlas karena Allah, maka mereka itu mendapat pahala yang besar. Jadi urip ning donya itu mulia karena diberi petunjuk penak, melakukan ibadah pena, maka itulah orang-orang yang mendapat pahala yang besar. 69. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi uang lek mentaati Allah dan Rasulnya ya, sopo ae to. Pada zamannya Nabi sopo ae, pada zamannya Nabi Nuh, pada zamannya Nabi Ibrahim, pada zamannya Nabi Musa, apa zamannya Nabi Daud, apa zamannya Nabi Isa, apa zamannya Nabi Muhammad, sopo ae sing taat marang Allah dan Rasulnya ya, mereka itu bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat. Sopo to wong sing dianugerahi nikmat kuwi? Lah, yaitu para nabi-nabi. Lah, kata nabi-nabi berarti ya nabinya Allah itu kan banyak toh. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, nah seterusnya. Itu para nabi. Para nabi itu ya Adam Kondun, Adam Idris, Nuh, sampai 25 nabi yang harus diketahui kuwi, sampai nabi-nabi yang tidak harus diketahui, banyak sekali. Nanti mereka dikumpulkan ya bersama nabi-nabi loh. Nah, para siddiqin, wong sing bener nih nabi, para nabi ya. Terus orang-orang yang mati syahid, syuhada, orang-orang yang di jalan Allah ya. Orang-orang yang wafat karena apa? Dimusuhi musuh kafir. Orang-orang yang tidak bersalah ya, dibunuh oleh orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang memerangi kebenaran. Contohnya ya, pada perang Badar ya, itu ada syuhadanya. Pada perang Uhud ada syuhadanya ya. Dan orang-orang yang mati syahid itu nanti dikumpulkan ya. Atau orang mati syahid itu bukan hanya dalam peperangan saja ya. Banyak golongan orang yang mati syahid itu selain dari jihad fisabilillah. Orang yang meninggal karena tenggelam itu mati syahid. Orang yang dibunuh orang tanpa bersalah itu mati syahid ya. Orang-orang yang soleh, orang soleh itu orang-orang yang takwa kepada Allah ya, orang-orang soleh ya. Itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Dalam arti nanti temannya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat menjadi teman ya. Mereka nanti kekal di dalam surga. Dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan dikumpulkan bersama mereka. Itulah nikmat Allah yang terbesar ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita berdoa semoga kita digolongkan orang-orang yang beriman kepada Allah ya, mempunyai Islam yang sempurna, terus menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mempunyai budi pekerti yang luhur, sifat yang terpuji ya, kebaikan maksudnya ya, mempunyai kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang 70. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Nah, itulah karunia dari Allah. Orang-orang yang menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang mentaati Rasulullah ya. Orang-orang tersebut itu mendapat nikmat anugerah yang besar, yaitu dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang soleh. Subhanallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah kesuksesan yang abadi ya. Sekarang kita menerangkan taktik, tujuan dan adab perang dalam Islam. Ternyata Islam itu dalam perang itu diatur ya. Harus mempunyai budi pekerti yang luhur ya. Dalam perang itu
ditata ya, enggak semena-mena ya. Keharusan siap siaga terhadap musuh. 71. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran, berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Nah, dalam arti menjaga persatuan. Nah, bersama-sama menjaga persatuan ya. Jangan sampai ada yang munafik ya. Jadi sampai perang saja itu diberi petunjuk agar siap siaga terhadap musuh ya. Orang yang bermusuhan dalam Islam itu ditata loh, enggak cuma musuhan tanpa sebab musabab ya. Itu dosa lah ya, musuhan tanpa di sebab musabab ya. Jadi di dalam Islam itu bermusuhan itu ada dasarnya, ya. Enggak sembarang perang ya. Jadi melawan musuh harus dengan apa yang arani ridho Allah. Contoh ya, kamu musuhan karena hanya iri dengki dan sebagainya, itu yang menang dan kalah itu semuanya masuk neraka karena diiringi iri dengki, masalah keduniaan saja. Tetapi di sini masalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau agama Islam itu sudah diinjak-injak ya, kalau Islam itu dimusuhi, nggak ada kebebasan, terus disemena-menakan ya. Contoh sampai sholat aja diusir, dibubarkan dan sebagainya di dalam masjid, tempat ketenangan loh ya. Itu bisa ya, ngarani jihad di jalan Allah, memerangi mereka ya. Contohnya berbuat semena-mena di negeri ya, penuh dengan penuh dengan kezaliman yang melampaui batas ya. Jadi menolong rakyat, ibu-ibu, anak-anak yang berdoa, ya Allah, kejahatan mereka melampaui batas sampai anak-anak ibu-ibu dimusuhi. Maka memerangi mereka itu perintah dari Allah. Ya. Jangan hanya diam, harus siap siaga terhadap musuh. Batasnya musuh lan enggak wibian. Uang Islam lek ning kono diperangi ya, dizolimi ya, sampai ibadah pun tidak boleh ya. Maka itu panggilan jihad ada, memerangi mereka bersama-sama itu ada. Seperti perang Badar itu loh ya. Padahal umat Islami masih 313. Itu bersama Rasul loh ya. Dan orang kafir itu 1000. Walaupun uang Islam ini enggak gelem ya, Nabi Muhammad akan maju sendiri. Itu wajib. Kewajiban seorang nabi. Sebab apa? Kalau Islam itu dimusuhi, kalau Islam itu lek ngarani akan dimusnahkan. Terus bagaimana ini risalah ini dari Allah ini? Ternyata memang Allah sudah menentukan ya takdirnya, ketentuan, ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Ya pada zaman itu memang dimenangkan oleh Allah walaupun hanya seorang Rasul maju sendiri. Sebab apa? Itu Allah menurunkan malaikat ya. 5.000 malaikat yang memakai tanda, subhanallah. Walaupun Nabi Muhammad seorang Islam nggak mau maju, Nabi Muhammad akan maju sendiri karena sudah dijadikan oleh Allah menang, sudah ditetapkan. Itulah pelajaran ya. Kalau dimusnahkan semuanya, wis nggak ada wong sing ibadah seandainya Rasulullah dan umat Islam itu dimusnahkan, wis nggak eneng. Ternyata ketentuan dan ketetapan Allah ini memang sudah ditetapkan sejak zaman azali, memang diberi kemenangan untuk memberi pelajaran kepada manusia bahwa menang itu karena Allah ya yang menggerakkan, dan kalah pun juga Allah yang memberi. Itu semua ada hikmahnya. Ya, menang dan kalah seumpama menang karena Allah yang memberi pertolongan, dinilai kalah ya menjadi syuhada. Memang Allah memilih siapa yang menjadi kekasihnya pada waktu perang dan sehingga wafat menjadi syuhada. Nah, itulah. Makanya menang dan kalah itu semuanya ada pahalanya. Nah, itulah. Jadi kon siap siaga terhadap musuh. Musuh iki sapa to? Pokoke wong ya, zalim, bengis, kejam ya, memusuhimu sedang kamu itu dizalimi. Zalimi ya dirampok rumahmu, ya, kamu dirampok tanahmu. Ya, sehingga kamu tidak bisa ibadah dengan tentram di masjidmu. Kamu
seperti apa ya, nggak mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah di masjidmu, maka panggilan jihad ada. Maksudnya dalam arti Allah meridhoi memerangi mereka yang memerangi kamu, nah seperti itu ya. Jadi kalau ada kezaliman ya, sudah nggak ada keadilan ya, pembantian hampir setiap hari, terus berbuat semena-mena terhadap umat Islam, sampai waktu tenang, waktu sholat itu aja dibubarkan, itu dibuat rusuh, dibuat gaduh umat Islam, itu kan penghinaan terhadap Islam. Maka melawannya itu pahala, perintah dari Allah. Kon siap siaga terhadap musuhmu, itulah musuhmu yang sebenarnya. Walaupun mereka mengaku ada Islamnya toh, tetapi kalau kamu di masjidmu itu beribadah dimusuhi, kamu tidak diberi keadilan ya. Jadi menegakkan itu perintah dari Allah. Berbeda bermusuhan karena iri dengki. Contohnya Habil dan Qabil ya. Itu yang dengki kan Qabil. Qabil membunuh Habil. Dan Habil nggak mau melawannya hanya karena kedengkian saudaranya, karena ibadahnya Habil diterima oleh Allah. Ya, kemudian Nabi Adam menjodohkan Habil dengan Iklimah. Nah, itu kedengkian Qabil itu ingin membunuh saudaranya. Itu hanya karena seperti itu, maka lebih baik mati itu adalah suatu yang kenikmatan ya. Dia nggak membalas ya pelakuan saudaranya hanya karena iri dengki seperti itu. Mana tadi bunuh saudara nih? Hanya karena kedengkian itulah, sesuatu kedengkian itu kalau saling melawan ya, yang menang dan yang kalah itu semua masuk neraka. Tetapi Habil lebih baik mengalah dari Qabil. Nah, jadi karena kedengkian itulah nggak mau bermusuhan Habil itu. Nah, sehingga Qabil lebih mudah untuk membunuh Habil. Nah, itulah. Jadi wong bermusuhan ini harus pakai dasar ya. Allah ini memberi dasar-dasar untuk memerangi musuh harus dengan dasar, enggak hanya cuma berdasarkan iri dengki kemudian musuh-musuhan ya, kemudian saling perang-perangan, tidak. Karena diserang musuh, kamu harus bersiap siaga ya bisa. Lek sampai dizolimi ya, jangan diam saja. Dizolimi dalam arti agama Allah ya, membela agama Allah ya. Contohnya masjidnya mau dibuat kuil, itu boleh melawan. Contohnya lagi orang sholat di masjidnya dibubarkan, nggak dihormati, bahkan ditodong-todong, dijongkok nilai ngarani didorong, wis pokoknya nggak mempunyai moral ya, maka boleh melawannya. Karena kalau agama diinjak-injaknya, nah seperti itulah ya yang dimaksud. Terus nggak mempunyai dasar. Nah, harus mempunyai dasar karena membela agama Allah, terus membela manusia yang lemah ya, membela orang-orang yang benar ya. Ya, seperti itu. Bukan masalah pribadi hanya iri dengki seperti Qabil dan Habil. Itulah yang dimaksud ya. Tafsir surat An-Nisa ayat 62 sampai 71, keterangan dan contohnya ya. Agar lebih lebih mudah dipahami kalau ada contohnya itu. Kalau ada yang benar boleh diikuti ya. Kalau ada yang salah boleh dikritisi. Untuk membangun kedepannya menjadi insan yang lebih mengerti. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf dan mohon diampuni. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.